yang tadinya warisan hutang itu ada gitu, dengan segala tenaga pikiran segala macam usahanya teman follower ini akhirnya bisa terlunasi gitu, dengan kondisi dia masih harus membiayai adiknya juga gitu. Karena di podcast Bicara Uang, kita pengen tahu nominalnya. Biasanya seperti itu Mbak Friska. Boleh di-spill nggak? Nominalnya berapa sih? Nominalnya itu utangnya waktu itu. Iya. Dia spill juga nggak? Cerita nggak? Dia spill ya sekitar hampir ada mungkin 1,5 M ya. Ya. Selamat datang di podcast Bicara Uang. Kali ini kita kedatangan tamu luar biasa. Ini mungkin teman-teman sahabat Miraset sudah punya atau sudah follow akunnya. Ini luar biasa, hari ini ditemenin sama Mbak Friska. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Mbak Friska yang punya akunnya Ngerti Saham. Iya benar. Wah, itu berapa sekarang followersnya Mbak? Berapa coba cek? Coba berapa tuh? Kita lihat dulu ya. Ngerti Saham, wah kalah lah, kalau Miraset pasti kalah, masih jauh guys. Ngerti Saham saat ini, hari ini ya, per syuting hari ini 1,3 M. M nih juta nih beneran nih. Buset. Bukan miliar ya? Bukan miliar ya. Mbak, nggak beli followers kan? Enggak dong, organik semua itu. Organik bisa semua. Bisa dites ya. Tapi itu akurat sih, karena kayaknya semua teman-teman yang kerja di dunia finansial itu pasti follow akun dong ini. Ya. Pasti follow akun ini. Mbak, boleh cerita dong sedikit tentang Ngerti Saham atau dirimu deh. Kenapa mula awal cerita bisa punya akun Ngerti Saham tuh gimana sih? Akun Ngerti Saham tuh sebenarnya aku persiapin, persiapin setelah aku buat persiapan setelah merit nih. Takutnya di rumah bingung kesibukan ngapain ya, pengen tetap sharing gitu, tapi pasti nanti kan udah terbatas waktu. Akhirnya mulai tuh ngembangin sharing via online di Instagram. Dulu mah masih dikit banget followernya sebelum pandemi apalagi tuh. Berapa tuh waktu itu? Masih puluhan ribu lah. 100.000 belum ada. Puluhan ribu tuh udah masih dikit itu. Masih dikit, belasan ribu terus puluhan ribu tuh. Oke. Nah itu sebenarnya tujuannya lebih bisa fleksibel aja. Jadi aku tuh passionate banget kan memang dari dulu sharing tentang investasi, khususnya pasar modal. Tapi biar walaupun nanti udah jadi ibu rumah tangga, biar nggak jadi kendala gimana ya, online satu-satunya cara kan, satu-satunya jalan. Betul. Akhirnya alhamdulillah tuh animo masyarakat bagus, mereka banyak yang tertarik untuk belajar ya, seiring waktu growth, apalagi pas pandemi itu puncaknya. Itu puncaknya ya. Puncak sekali tuh masyarakat nyari akun-akun buat belajar dari rumah. Nah, akhirnya itu jadi puncaknya Ngerti Saham ini sampai sekarang alhamdulillah follower sampai 1,3 juta. Wah, luar biasa. Termasuk saya, Mbak. Wah, follower. Saya ini angkatan COVID. Angkatan Corona. Jadi pertama kali baru belajar saham itu pas masuk Miraset, lalu kemudian gue harus belajar saham ya. Terus tiba-tiba ketemulah di Instagram, ketik aja di Instagram saham, langsung keluar, apa nih? Kok lucu ya, kayak kontennya ringan dan dekat gitu dengan kita, tidak ribet, desainnya nggak ribet, pokoknya semua tuh gampang dibaca, gampang dipahami, lucu, dan kadang baca komen-komennya itu kocak-kocak banget sih itu. Dan itu pendapat kayak semua orang Indonesia tentang dunia keuangan saham ada di situ semua. Betul itu banget. Luar biasa. Itu bisa jadi hiburan weekend loh. Kalau lagi gabut itu baca-baca komen aja ngakak-ngakak sendiri banget, udah. Kadang ngakak, kadang ikut terharu. Pokoknya empatinya dapet deh. Dapat, engagementnya tinggi nih, luar biasa. Nih abis ini kita hire jadi social media team ya. Waduh. Nggak cukup guys. Oke. Mbak Friska, berarti ngomongin tentang banyak orang suka berargumen di situ, opini banyak, semua cerita banyak di situ, baik itu yang sedih atau yang senang gitu ya. Kita hari ini mau ngomongin uang orang kali ya. Ngomongin uang orang paling menyenangkan. Ngomongin uang sendiri sedih. Ngomongin uang orang menyenangkan. Nah, langsung aja aku mau nanya nih. Ini kan kalau di Instagram suka banyak yang curhat ya? Curhat. Ini keuangan saya gini. Bukan curhat ke Mama Dede ya? Bukan Mama Dede ya? Ini masih muda ini. Curhat Mama Dede ya. Ini mau tahu dong cerita curhat yang paling berkesan, yang kesannya gimana ya? Aduh, kalau saya di posisi itu kayaknya saya udah gak tahu lagi nih harus ngapain. Ada gak sih cerita-cerita kayak gitu?
Ada, sebenarnya ada banyak, tapi mungkin yang sampai sekarang mungkin masih kadang ku inget gitu, teringat ya. Apa tuh? Itu ada cerita salah satu followers, dia generasi sandwich. Generasi sandwich. Dia berarti kayak milenial Gen Z gitu ya? Iya, milenial tapi mungkin kecepit gitu ya. Kecepit, masih gitu. Harus membiayai ortunya, beberapa 2 adiknya kalau tidak salah. Plus juga ada warisan hutang dalam tanda kutip. Ya. Warisannya utang iya, lagi bentuknya. Oke. Nah, yang aku ingat dia bercerita dalam waktu kurang lebih mungkin 3 tahun ya, dia berhasil mulai belajar ngelola keuangan gitu. Ya, baru kenal investasi juga dia sebenarnya. Ya, sampai akhirnya yang tadinya warisan hutang itu ada gitu, dengan segala tenaga pikiran segala macam usahanya teman follower ini akhirnya bisa terlunasi gitu. Dengan kondisi dia masih harus membiayai adiknya juga gitu. Ya, masih ada adiknya gitu. Dan hutangnya ya bisa dibilang dalam tanda kutip banyak lah untuk ukuran kita orang Indonesia ya, untuk ukuran kita orang Indonesia. Tapi dia ada willing to learn, belajar gimana ini ngatur keuangan. Dia katanya dia beberapa kali ikut ini ya, seminar-seminar, webinar tentang perencanaan keuangan, dia terapin gitu. Akhirnya pelan-pelan bisa. Jadi dia udah mulai bisa memprioritaskan mana utang yang perlu dibayar dulu segala macam. Nah, dari situ aku jadi selalu bayangin kita sebenarnya masih jauh lebih beruntung gitu ya. Kita masih jauh lebih beruntung. Ternyata di luar sana itu banyak sekali generasi sandwich yang kita tidak tahu kondisinya. Ternyata banyak juga yang ya nggak menyedihkan juga, tapi berat ya. Ibaratnya kita nganggap itu berat gitu, dengan usia dia yang masih muda, beban yang harus ditanggung sewow itu kayaknya wow, keren sih. Keren, ya? Sampai akhirnya bisa dia settle, mulai investasi, itu bukan sesuatu yang mudah menurutku. Karena di podcast Bicara Uang, kita pengen tahu nominalnya. Biasanya seperti itu, Mbak Priska. Boleh di-spill nggak? Nominalnya berapa sih? Itu utangnya waktu itu. Iya. Dia spill juga nggak? Cerita nggak? Dia spill ya, sekitar hampir ada mungkin 1,5 M ya. Ya. Gede kan untuk ukuran kita orang Indonesia ya. Enggak, bukan kita doang sih. Saya pribadi mungkin, Mbak. Berarti warisan utangnya sampai 1,5 M. Iya, ya di total ya, pokoknya di total segala macamnya itu segitu. Jadi itu pasti cukup beban ya untuk generasi milenial yang mereka masih harus kerja. Terus masih ada adik yang masih harus dibiayai, tapi bisa keluar dari itu kan artinya itu luar biasa banget. Dia cerita nggak berapa lama sampai akhirnya selesai itu 1,5 M itu lunas? Kurang lebih itu 3 tahunan lebih ya. 3 tahun udah bisa lunas. Oh, wow, 3 luar tahunan. biasa. Itu baru satu, yang lain banyak walaupun nominalnya beda-beda ya. Beda-beda tapi gitu. Case-case kisah-kisah seperti itu tuh ternyata banyak di luaran sana gitu. Jadi ya kita yang tidak termasuk generasi sandwich harus banyak lebih bersyukur. Iya. Bersyukur guys. Bersyukur. Yang pinjol, coba yang pinjol. Waduh, yang pinjol lebih banyak lagi itu. Itu lebih banyak lagi cerita banyak pinjol. Banyak juga case-case-nya, apalagi untuk mahasiswa itu juga udah mulai banyak yang kena ya. Pinjol itu aduh cukup miris ya. Teman-teman yang beberapa curhat dia kena pinjol, terus KTP-nya disalahgunakan ya untuk pinjol orang, jadinya di slick dia ada tanggungan segala macam kayak gitu juga banyak gitu ya keluh kesah teman-teman. Iya, episode kemarin kita juga udah invite, cuman dia tidak mau spill nama dan mukanya. Iya. Dia terlilit pinjol juga, tapi bukan dia yang minjem, Mbak. Itu sedih banget. Itu disalahgunakan. Banyak ternyata kasus-kasus seperti itu. Dan malah pas dilapor ke pihak berwajib itu tidak mendapat bantuan sama sekali gitu kan. Itu juga PR bersama. Itu PR bersama sepertinya nggak cuma satu orang gitu case di Indonesia ya. Nggak bisa. Begitu. Banyak sekali kisah-kisah atau curhatan teman-teman investor seperti itu, banyak lah. Banyak. Terus Mbak, tapi ada banyak juga curhatan happy ya, nggak semua dong. Yang nggak semua kisah-kisah tuh yang menyedihkan, penuh beban gitu, nggak, banyak juga yang happy yang contohnya tuh ada orang tuanya ternyata dia punya warkat
banyak warkat saham. Dulu kan masih bentuk kertas ya, warkat saham gitu. Si anak ini dia bantu digitalisasi, konversi ya ke digital. Itu total sekitar 700 jutaan. Wah, 700 juta. Itu jadi warisan. Itu nilai yang sekarang? Nilai yang sekarang. Ya, jadi kebayangkan warkat itu kan udah dari zaman dulu ya. Itu berarti kan di hold udah sekian lama. Misal dari tahun 90-an aja udah 20 tahunan lebih sampai detik ini. Jadi si anak ini dia ngerasa, wah ternyata begini ya rasanya punya saham gitu. Orang tuanya bahkan belum begitu melek tentang digital, tapi akhirnya mereka, wah iya ya ini untung punya saham nih dari zaman dulu gitu. Bayangin tiba-tiba segepok 700 juta ada gitu ya di zaman sekarang, nilai segitu kan, wah lumayan. Luar biasa, itu besar banget loh itu. Iya, jadi makin semangat akhirnya teman-teman yang pada baca-baca itu. Sempat aku jadiin post kan ya waktu itu, mereka jadi semangat. Wah, nih bayang nih anak kita kelak nih beberapa 10 tahun lagi akan seperti si anak ini ngalamin kayak gitu. Itu yang menurut saya juga menjadi suatu perhatian di dunia finansial. Kadang hal-hal yang nggak nyangka karena terjadi dengan cukup waktu yang sangat lama, Mbak. Iya, benar. Karena kayaknya kalau saya lihat anak-anak kayak saya millennials pengennya cepat. Pengennya cepat. Kalau bisa hari ini, cuan hari ini kayak gitu kan. Sementara untuk proses investasi itu jangka panjang, itu nikmatnya luar biasa itu. Tinggal nunggu misalnya 10 tahun, pakai uang dingin, masuk ke yang sahamnya oke, secara fundamental oke. Iya. Ya udah gitu. Aku pun juga tahun lalu mungkin ya pas pandemi ya, biarin aja, tahu-tahu ya kemarin year end dapet cuan 25%. Ya udah asal naruh aja kan lumayan. Jadi memang kalaupun mau long term itu juga sebenarnya sangat worth it, namanya juga investasi ya. Jadi nggak harus terlalu dilihat-lihat gitu. Tapi pernah cut loss nggak? Iya pernah dong. Aku kan dulu trader banget. Dulu waktu awal-awal ya, terus semenjak namanya profil risiko kan beda-beda ya, tiap seiring waktu, tiap bertambah usia ternyata itu bisa berubah. Itu yang aku alami. Yang dulu aku masih punya banyak waktu luang, trading, scalping tuh bisa harian. Makin sibuk ya kerja, apalagi sekarang jadi ibu rumah tangga ngurus 2 anak, ya boro-boro nggak sempet ya. Jadi akhirnya lebih ke swing terus long term invest. Tapi belum menutup kemungkinan mungkin kalau anak-anak udah kuliah kali ya, udah pada sibuk sekolah, aku balik lagi trading. Iya gitu ya. Tapi kan udah lumayan lah ya. Fleksibel gitu. Aja lah kita di market. Ada uang influencer juga ya, lumayan. Alhamdulillah. Buat top up ya, buat top up gitu. Kalau dapat uang influencer bukan dipakai belanja guys, buat top up beli saham lagi gitu kan. Top up RDN lumayan. Betul, oke. Mbak, ada lagi nggak cerita happy atau sedih yang lainnya? Cerita-cerita happy itu beberapa kali nggak banyak, maksudnya beberapa kali itu terima DM, wah terima kasih Mince, dari hasil investasi aku bisa ngumrohin orang tua aku. Aduh terharu aku dengernya tuh. Yang tadinya mungkin mereka ngumpulin uang buat biaya umroh tuh terkesan banyak tapi dengan bantuan boost investing bisa gitu lebih cepat, mungkin ya diharapkan lebih cepat. Itu mungkin kisah lain ya yang mereka curhat gitu. Jadi banyaklah curhatan yang happy mereka tuh merasa terbantu banget itu dengan hasil investasinya. Yang receh-receh pun banyak gitu ya. Wah sekarang aku udah mulai bisa konsisten nih beli bensin itu dari hasil ini investasi. Jadi lumayan nih hasil dari gaji, gak begitu banyak ngambilnya kayak gitu. Jadi banyak cerita-cerita yang dari mulai skalanya mungkin yang kecil-kecil sampai yang besar itu ternyata mereka juga punya positif story sendiri gitu ya. Dan kadang orang nganggap bahwa investasi saham itu hasilnya harus besar. Padahal nggak harus. Bahkan kita investasi pun untuk misalnya bisa nutupin biaya hidup sehari-hari sehingga kita nggak punya kos, itu udah happy banget loh. Iya. Jadi gaji kita full terimanya gitu kan. Minimal sekedar buat rutin isi pulsa bulanan aja kan lumayan banget itu. Ya, jadi mungkin mindsetnya mulai harus dirubah ya, nggak harus hasil investasi itu yang jutaan, puluhan juta, itu yang bisa menutup hal-hal kebutuhan kecil aja itu udah sangat bikin kita happy gitu. Mbak Friska, aku mau nanya dong, dari sekian sudah bertahun-tahun banyak orang yang sudah curhat atau cerita gitu, yang paling banyak porsi masalah keuangan, saya bisa bilang masih Indonesia lah ya, ini followersnya udah banyak. Yang paling banyak menurut kamu masalah keuangan orang Indonesia itu apa sih dari curhatan? Yang paling banyak adalah pinjol, bukan?
pinjol baru belakangan. Pinjol malah belakangan. Oke. Mungkin hutang tapi sifatnya bukan pinjol gitu. Ya. Oke. Ya, maksudnya sebelum ada pinjol booming kan mereka juga kadang curhatan hutang ke temen lah, saudara segala macam. Mungkin itu porsi paling banyak kali ya curhatan mereka tuh punya utang segini harus gimana ya Min, aku galau, apa harus jual aset kah, harus ini kah. Sedangkan aku sendiri kan bukan seorang financial planner sebenarnya ya. Jadi paling aku sekedar ngasih saran based on pengalaman. Nah, seringnya aku bantu lempar tuh ke publik biar teman-teman lain siapa tahu ada yang case-nya sama gitu. Jadi sama bisa gitu ya. bantu ngasih saling opini. Bantu gitu ya. Oke, terus di kolom komen ada yang suka sotoy gitu nggak? Ada yang suka ya pasti ada, yang kocak-kocak ada, yang bikin kesel ada. Yang bikin kesel ada gitu ya. Macem-macem lah variasi people plus 62 ini. Iya, kadang kalau gue cerita suka baca komen ya, kalau misalnya ada kan misalnya cerita ada ibu, saya punya anak ini sekolah ini. Mau cerita tentang uang, yang dikomenin makanya ibu KB gitu. Nggak nyambung, salah fokusnya malah kayak makanya ibu KB jangan lah. Orang lagi mau cerita uang kok malah ngomongin masalah orang pengen punya anak gitu ya itu kan. memang kita nggak bisa lah kontrol apa yang mereka tulis ya, jadi ya anggap aja itu memang buat intermezzo aja, kadang buat lucu-lucu kita baca lagi kayak gitu. Seru-seru aja sih kalau baca komen-komen teman-teman tuh. Bener, sekarang tuh di sosial media paling lucu bukan cuman kontennya, tapi baca komennya itu lebih banyak baca komen daripada nonton kontennya. Sampai kadang kalau yang lucu tuh udah parah banget. Oh ini kualitas SDM Indonesia dan pakai akun fake lagi kadang gitu kan. Iya, sering juga kan. Mbak Friska, aku mau nanya dong, nanti upcoming ada konten apa nggak yang lagi menarik tentang keuangan? Sebenarnya aku tuh mungkin karena habis traveling kali ya, Kemana kemarin? Habis dari KL sama Singapura gitu. Wih, sama. Sama habis nonton konser nih jajan. Nanti besok. Besok ya, beda-beda. Beda-beda. Ya. Mungkin dari situ tuh aku jadi banyak bahan tanda tanya gitu di otak gitu. Kenapa di Indonesia kok nggak bisa gini, nggak bisa kayak gitu. Pasti masalah ini pengeluarannya atau malah pemasukan dan pengeluaran juga gitu. Iya kan, Mbak. Money habit mungkin ya, money habit. Kayak ada yang ini gap. Iya kan? Nah, aku juga ngerasa. Makanya rasa banget kan ya. Makanya asik nih kayaknya kalau buat kita bahan diskusi sama-sama. Maksudnya ya demi kemajuan kita secara personal finance juga gitu. Karena aku lihat kan di Indonesia, di tetangga aja deh Singapura, Malaysia kan memang kita gapnya lumayan ya. Anggap aja sama-sama dengan Malai beda lah, kalau Singapura emang udah negara maju kayak gitu. Tapi anggaplah dengan Malai aja yang nggak begitu jauh gitu jaraknya, tapi kok kayaknya ketimpangan finansialnya lumayan gitu kalau kita rasa-rasa. Aku kemarin ngobrol-ngobrol sama supir bis aja di sana, gaji itu bisa minimal dapat itu 30 juta. Minimal sebulan loh itu 30 juta kalau dirupiahkan ya, 30 juta. Di sini kayak udah manajer deh. Nah, makanya aku ngobrol sama suamiku, ini mah udah sekelas di kantoran, udah ini nih, udah manajer atau kepala divisi kayak kadang gitu kan. Kadang manajer juga di bawah itu langsung curhat. Makanya Nah di sana tapi justru orang-orang sana juga nggak banyak yang belanja di kita yang notabene lebih murah gitu. Tapi justru orang-orang kita yang mungkin penghasilannya di bawah itu lebih banyak hobi belanja juga keluar kayak gitu. Nah yang nanti banyak lah, maksudnya kita bisa diskusikan dari situ gitu. Apa yang salah, apa yang perlu kita perbaikin gitu, biar sama-sama kita bisa sama-sama ini. Kalau dari secara personal kita udah punya mindset yang lebih maju, harapannya kan se-Indonesia gitu ya, kalau punya mindset yang sama, majulah negara itu kayak gitu. Saya pikir masalah keuangan di Indonesia adalah pengelolaan bagaimana untuk spending. Iya. Sempat mikir apakah sebenarnya masalah utamanya itu adalah masalah pendapatannya. Itu kan masalah income-nya atau masalah kita flow expense-nya kan gitu. Saya pikir masalah orang Indonesia kayaknya pada banyak nih duitnya gitu kan. Kita nggak tahu aja cara ngelolanya, harus buat primer dulu, baru investasi. Ya, itu memang salah satu masalah juga. Itu salah satu masalah gitu. juga. Cuman nggak tahu deh, Mbak. Mungkin banyak juga kan akhirnya yang membuat masyarakat yang merasa kurang dengan gaji atau UMR kita, mereka kabur ke luar ya. Betul. Bekerja, karena memang kita tahu sendiri kan tadi gapnya wah lumayan juga gitu ya, jadi supir aja segitu gitu ya, gimana nggak banyak orang tertarik untuk kerja di luar. Atau mungkin harusnya
kan nggak semua orang mau side hustle ya, walaupun misal udah kerja kantoran sambil side hustle belum tentu semua orang mau. Mungkin kalau ditambah side hustle kita bisa gitu ngimbangin orang-orang yang kerja di luar negeri seperti itu. Masalahnya kan nggak semua orang mau, banyak yang udah pasrah aja gitu, ya udah terima gaji segitu sebulan, nggak mau nambah tapi ngeluh, gimana dong, bingung. Iya, soalnya nggak mau nambah income tapi tetap ngeluh gitu, gajinya dia, kurang. Nah, tapi gimana mau side hustle Mbak, sehari 4 jam saya aja habis cuma di transport OTW kantor udah 2 jam, curhat pulang ya? juga 2 jam, 4 jam harusnya pakai bisa buat side hustle malah di jalan di busway gitu atau ya, di mungkin Gojek. Online solusinya. Iya benar. Ya. Terus Sabtu Minggu juga pasti udah capek banget itu. Nah itu dia sih. Nah itu dia dia. banyakan mau tapi nggak mau ini Banyakan kan. mau tapi nggak mau usaha ya. Bener banyak mau tapi usahanya banyak mikir gitu, nggak gitu. Dan kerasa nggak sih sebenarnya itu ngomongin tentang income aja jauh banget ya berbeda antara Indonesia sendiri sama negara tetangga gitu. Padahal kalau dari sisi pengeluaran mereka juga kayaknya hemat-hemat aja deh. Dan gitu. Sama loh Mbak menurut malah kadang lebih murah mirip nggak sih sama Indonesia, Jakarta deh sekarang gitu. Minimal Jakarta mirip lah kita. Itu kemarin saya juga obrolin itu, orang pada mikir kalau misalnya saya traveling itu pasti banyak duitnya. Iya, padahal enggak. Di sana saya makan ya paling 39.000 dapat ya, nasi lemak. Di PP ya. Iya, di PP misalnya sekali makan bisa 120.000. Di sana saya makan kayak di luar itu paling harga 80.000, malah kadang mirip. Income-nya beda. Income-nya beda. Di sana udah lebih gede income-nya gitu kan. Bener. Artinya mereka juga bisa mengeluarkan biaya hidup yang sama dengan kita kan. Betul. Ya terus paling ini nanti bisa jadi bahan banyak diskusi sebenarnya tuh untuk teman-teman. Nanti naik kontennya kita tunggu ya berarti ya. Nanti kita lihat di komennya banyak banget itu. Wah pasti banyak yang kocak-kocak juga. Iya deh. Oke, Mbak Friska terima kasih sudah mau mampir ngomongin keuangan hari ini di sini. Mbak, sekedar tips nih, mungkin buat sahabat Miraset yang follow Mbak Friska atau misalnya yang belum follow bisa langsung follow @ngerti-saham ya. Nah, kalau misalnya kamu mau curhat di DM ada kriterianya nggak supaya bisa publik? Iya. Sebenarnya kriteria khusus sih nggak ada, tapi biasanya kalau yang pertanyaan yang general gitu ya, kayak misal punya gaji sekian diinvestasin kemana, enggak kita pilih gitu. Biasanya lebih ke personal problem ya, masalah personal, entah pengalaman ataupun masalah gitu. Kayak yang tadi dapat warisan 700 juta itu kan nggak semua orang ngalamin gitu ya, atau yang sifatnya tadi masalah personal, urusan hutang atau sejenisnya. Nah biasanya yang lebih personal banget yang kita baca, wah bisa ini dijadikan lesson learn bareng-bareng ya ke semua teman-teman. Nah itu biasanya kita bantu share ke publik ya. Dan ingat Mbak Friska bukan melunasi utang Anda ya gitu. Dia tidak bisa melunasi tapi membantu siapa tahu teman-teman di luar sana ada yang sudah expert ya di dunia pengelolaan keuangan atau punya pengalaman yang mirip-mirip serupa gitu. Jadi mereka bisa saling bantu solusi ya, share solusinya gitu. Dan tidak menilai dari angka yang besar ya. Biar nggak harus besar. Nanti ini aduh saya mau curhat tapi cuma segini nih pengalaman saya punya utang segala macam. Apapun berapapun itu kita nggak lihat sih, tapi lebih ke personal problemnya apa. Karena kelihatan biasanya dari chat DM ini personal atau hanya kayak iseng aja nanya. Ini saya punya duit segini. Saya investasi kemana aja ya? Nah itu kan general ya. General. Tapi kalau misalnya udah yang curhat banget, biasanya kerasa banget. Kadang sampai chatnya tuh panjang banget. Itu kan kasihan ya udah panjang, nggak kita share, nggak tega juga gitu. Ih baik banget. Nanti abis ini saya diskusi ya langsung. Siapa tahu banyak netizen kan ya bisa bantu saya. Asal jangan minta carikan jodoh ya. Oh iya itu beda lagi. Kalau itu beda lagi. Oke terima kasih Mbak Friska buat waktunya. Semoga nanti berkah. Jangan lupa di follow ya guys. Jangan lupa follow Ngerti Saham ya. Oke.